Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Angga Kurniawan dengan NIM 1432232020. Saya Ulil Nur Absor dengan NIM 1432232021. Saya dengan M. Rahmat Ramadhani dengan NIM 142223023. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode numerik, yaitu website kalkulator Newton-Raphson. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh M. Rahmat Ramadhani. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya M. Rahmat Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tampilan website dari proyek kami. Tampilan awal dari proyek kami adalah seperti berikut. Di sini ada bagian button menuju halaman informasi yang akan menjelaskan tentang website ini. Metode Newton-Raphson, salah satu teknik numerik untuk mencari solusi persamaan nonlinear fx sama dengan 0. Metode ini menggunakan turunan pertama dari fungsi untuk memperkirakan akar persamaan dengan iterasi. Langkah-langkah metode Newton-Raphson: 1. Pilih nilai awal x0 yang dekat dengan akar yang diinginkan. 2. Gunakan rumus iterasi berikut untuk memperbarui nilai perkiraan. Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi Fxn atau X turunan Fxn, di mana turunan Fxn adalah turunan pertama dari Fx pada Xn. 3. Ulangi langkah iterasi sampai Xn plus 1 cukup mendekati Xn atau sampai Fxn ditambah 1 cukup mendekati 0. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungan: konvergensi yang cepat jika tebakan awal mendekati akar sebenarnya. Kelemahan: memerlukan turunan fungsi yang kadang sulit atau tidak mungkin dihitung. Tidak selalu konvergen jika tebakan awal jauh dari akar sebenarnya. Panduan penggunaan website. Cara menuliskan pangkat: gunakan operator ini, misalnya X pangkat 2 untuk X pangkat 2. Cara menulis perkalian: gunakan operator ini, misalnya 2 kali X. Cara menuliskan pembagian: gunakan operator atau, misalnya X bagi 2. Contoh input: Fx X pangkat 2 dikurangi 4, turunan Fx 2 kali X. Tebakan awal 2, toleransi error 0,0001, maksimum iterasi 100. Informasi tambahan: pastikan fungsi dan turunan konsisten untuk menghindari error. Gunakan nilai tebakan awal yang dekat dengan akar untuk hasil yang lebih cepat. Perhatikan toleransi error dan iterasi maksimum untuk mengontrol proses iterasi. Di sebelah kiri ada fungsi fx. Sebagai contoh, saya akan memasukkan fungsinya sebagai berikut. X pangkat 3 dikurangi X dikurangi 2. Selanjutnya turunan fx. Turunan fx saya 3 X pangkat 2 dikurangi 1. Nilai awalnya 1,5. Toleransi errornya 0,001. Dan maksimum iterasinya kita buat 10. Nah, jika kita klik hitung, akan keluar output sebagai berikut. Iterasi 1 X sama dengan 1,521739. Errornya sama dengan 0,021739. Iterasi 2 X sama dengan 1,521380. Errornya sama dengan 0,00359. Metode Newton-Raphson konvergen setelah 2 iterasi. Akarnya ditemukan sebagai berikut: 1,521380. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga Kurniawan. Baik, seperti yang disampaikan sama rekan saya sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan dari progres tugas kelompok 4.
Di sini kami menggunakan codingan HTML dan CSS dari halaman informasi. Di sini ada head yang berfungsi untuk menampilkan judul metode Newton-Raphson, dan body digunakan untuk keseluruhan HTML ini. Kontainer digunakan untuk tampilan semua elemen dari HTML. Di sini ada header lagi, digunakan sebagai dekorasi bagian judul Newton-Raphson. Konten 1 digunakan untuk, di sini ada konten yang dekorasi halaman ini. Ada konten 2 digunakan untuk judul board seperti ini. Konten UL digunakan untuk mendekorasi list ini. Dan konten LI digunakan untuk list item. Di sini ada footer yang digunakan untuk dekorasi nama pembuat ini. Back button ini yang jika diklik akan kembali ke menu utama. Back button IMG menggunakan tampilan yang seperti ini. Ini ada P paragraf yang berisi ini, metode Newton adalah, dan seterusnya. Di sini ada OL sampai ini untuk menggunakan list ini, ordered list. Dan ada lagi ini untuk daftar keuntungan dan kelemahan menggunakan judul yang di bold. Serta di sini untuk unordered list ini yang boleh diacak. Di sini ada UL panduan penggunaan website ini yang di bold, dan ini ada isinya seperti ini. Footer di sini untuk pembuat informasi pembuat ini. Di sini ada script yang berfungsi untuk jika tombol bottom diklik akan muncul di tampilan awal. Mungkin sekian dari saya, dan nanti akan dilanjutkan dari rekan saya yang bernama Ulir Nur Absor. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulir Nur Absor. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari halaman utama website. Yang pertama ada bagian head yang akan digunakan untuk yang isinya adalah seperti meta char set UTF-8 yang digunakan untuk encoding karakter. Kemudian ada meta view report content with device width initial scale 1.0 digunakan untuk memastikan agar halaman lebih responsif. Dan ada title yang digunakan untuk menampilkan judul dari website ini, yaitu kalkulator Newton-Raphson. Kemudian ada style yang digunakan untuk CSS dari halaman website ini. Untuk CSS-nya akan saya loncati dulu dan menjelaskan HTML-nya saja. Pada bagian HTML di sini di body, pada bagian pertama yaitu ada div class container yang digunakan untuk membagi kelas dari HTML ini yang berfungsi untuk isi dari web. Pada bagian pertama ada header yaitu judul dari kalkulator ini. Kemudian ada main class container form digunakan untuk digunakan untuk isi dari form dari
halaman utama ini seperti fungsi dan bagian input, kemudian turunan dan input turunan dan yang lain-lain. Section kelas front kiri yaitu untuk membagi bagian HTML yang ada di kiri seperti fungsi fx, masukkan fungsi, kemudian turunan fx, nilai awal, toleransi error, dan maksimum iterasi. Kemudian ada div class group form yang berisi adalah grup dari fungsi fx dan inputnya. Label ini adalah judulnya, kemudian input type adalah untuk mengatur font input, dan placeholder adalah pesan yang digunakan yang ditampilkan, masukkan fungsi fx. Kemudian ada bagian div class ini digunakan untuk codingan dari HTML, turunan fx dan form inputnya. Kemudian div class group form yang ketiga ini digunakan untuk menampilkan font inputan nilai awal. Dan div class selanjutnya digunakan untuk menampilkan toleransi error dan inputannya. Kemudian yang div class terakhir dari form inputan ini adalah untuk menginputkan maksimum iterasi. Kemudian ada div class button yang isinya adalah button hitung dan hapus. Yang pertama ada button hitung yang ketika diklik akan memanggil fungsi Newton hitung Newton Raphson yang ada di JavaScript. Kemudian ada button kedua yaitu button hapus. Ketika diklik ia akan memanggil fungsi hapus semua input. Kemudian akhir dari section 1. Kemudian selanjutnya yaitu section bagian kanan, yaitu untuk form yang ada di kanan ini seperti hasil iterasi dan akar yang ditemukan. Div pertama div text area digunakan untuk menampilkan teks area ini dan menampilkan judul. Pertama dia akan diberikan kelas yaitu judul teks area agar memudahkan saat di CSS nanti, dan mengatur tipenya yaitu read only yang hanya bisa dibaca. Kemudian judulnya adalah akar yang ditemukan yaitu ini div ini, dan mengatur inputnya mengatur formnya agar hanya bisa dibaca. Kemudian ada button class info yang ada di pojok kanan bawah ini dengan ikon gambarnya adalah info icon. Kemudian di sini juga ada library dari Math.js yang digunakan untuk menghitung operasi matematika. Kemudian ada script script.js untuk memanggil script.js ini akan berfungsi ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan CSS-nya. Body ini digunakan untuk mendekorasi seluruh halaman dari web ini, halaman utama ini. Kemudian ada container digunakan untuk mendekorasi bagian ini, yaitu bagian dari konten, isi konten yang backgroundnya adalah putih dan diberikan box shadow dan radius. Kemudian ada bagian header yaitu judul dari halaman ini yang berwarna hijau dan judulnya adalah kalkulator Newton Raphson. Dan ada container font yang digunakan untuk mengatur dari dekorasi untuk setiap isi dari form-form yang ada seperti fungsi, hasil iterasi, turunan, nilai awal, dan yang lain-lain. Kemudian ada form kiri digunakan untuk mengatur ukuran desain untuk form kiri yang ini form kirinya. Kemudian ada form kanan digunakan untuk mengatur desain form kanan, bagian yang kanan. Dan group form yaitu keseluruhan. Kemudian ada group form label digunakan untuk mengatur desain dari setiap label yang ada di form ini seperti label fungsi, hasil iterasi, turunan, dan sebagainya. Kemudian group form input untuk bagian inputnya yang berwarna abu-abu.
Dan di sini ada CSS button yang digunakan untuk mengatur dekorasi button seperti jarak antar kedua button 30 px dan displaynya adalah flag. Untuk kemudian ada CSS untuk buttonnya, keseluruhan button yaitu button hitung dan informasi. Kemudian ada CSS untuk button hitung tersendiri yang warnanya adalah hijau dan teksnya putih. Button hitung hovernya ketika tombol kursor di atas button, warnanya akan berubah sesuai dengan codingan ini. Di sini ada CSS untuk button hapus untuk mengatur warna, teks dan background serta hovernya. Dan di sini CSS dari text area, CSS judul text area yang dengan mengatur judul ini. CSS text area ini digunakan untuk mendekorasi bagian text area. Yang ini yang digunakan untuk menampilkan hasil dari setiap iterasi. Kemudian ada judul text area yang mengatur dekorasi dari judul ini. Kemudian text area ini digunakan untuk mengatur isi seperti mengatur formnya ini, desain form. Dan ada CSS untuk text area input yang akan digunakan untuk menampilkan hasil dari setiap hasil akar yang ditemukan, yaitu ini. Kemudian icon info guna untuk mengatur style atau dekorasi dari icon info yang ada di pojok kanan. Ini digunakan untuk mengatur ukuran dari gambar icon info. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript dari website ini. Yang pertama di sini ada fungsi hapus semua input. Fungsi ini akan dipanggil saat button hapus ini ditekan, dan ia akan menghapus seluruh inputan yang ada di setiap form seperti form fungsi, turunan, nilai awal, dan yang lain-lain. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi hitung Newton-Raphson. Fungsi ini akan dipanggil saat button hitung ditekan. Nah, fungsi dari hitung Newton-Raphson ini adalah untuk menghitung semua inputan yang telah diberikan. Langkah yang pertama ialah mengambil input yang ada di setiap form seperti fungsi input yang diambil datanya dari fungsi atau ini. Kemudian turunan diambil dari elemen turunan dan seterusnya. Kemudian setelah mengambil seluruh data yang diinputkan, akan dilakukan pengecekan di setiap formnya. Apakah setiap form ini sudah diisi semua? Jika ada salah satu form yang belum diisi, ia akan menampilkan pesan harap isi semua kolom input. Misal di sini. Nah, ini ketika tidak diisi akan muncul pesan harap isi semua kolom input. Setelah dilakukan pengecekan dan semua kolom sudah diisi, selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan. Yang pertama adalah kompilasi setiap fungsi fx dan turunan fx. Ini digunakan mengubah string yang diinputkan menjadi fungsi matematika agar dapat dihitung nantinya. Kemudian mengkonversi setiap input yang telah diberikan. Seperti x ini adalah dari input nilai awal yang dikonversi ke float, dan toleransi diambil dari input toleransi error dengan tipe data float juga. Maksimum iterasi diambil dari elemen ini dengan tipe data integer. Kemudian setelah mengambil semua inputan akan dilakukan pengecekan lagi pada bagian x atau nilai awal, kemudian toleransi dan maksimum iterasi. Ini berfungsi untuk mengecek apakah yang diinputkan pada bagian nilai awal, toleransi error, dan maksimum ini adalah bilangan. Jika diinputkan selain bilangan akan muncul pesan error.
pesan, nilai awal, toleransi, dan maksimum iterasi harus berupa angka. Kemudian dideklarasikan beberapa variabel, misal variabel jumlah iterasi yang berfungsi untuk menghitung jumlah iterasi yang telah dilakukan. Kemudian ada variabel error yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh error yang telah dilakukan. Kemudian log iterasi ini digunakan string yang digunakan untuk mencatat hasilnya yang kemudian akan ditampilkan pada bagian hasil iterasi ini. Kemudian akar terakhir atau akar yang telah ditemukan ini digunakan untuk menyimpan akar yang telah ditemukan. Setelah melalui proses tersebut, pada bagian ini akan dilakukan proses perhitungan sesuai dengan rumus dari Newton-Raphson, yakni F sesuai dengan rumus Newton-Raphson, yaitu X min Fx per turunan Fx. Yang pertama ialah menghitung nilai fungsi X dengan kelas evaluate yang ada di library Math.js, dan kemudian menghitung turunan X menggunakan evaluate juga yang ada di library Math.js. Kemudian dilakukan pengecekan apakah nilai dari turunan X sama dengan 0. Jika turunannya sama dengan 0, akan muncul pesan bahwa turunan Fx sama dengan R0 dan metode Newton-Raphson gagal. Jika nilai dari turunan X tidak sama dengan 0, akan dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu yang ini. Dideklarasikan sebuah variabel baru, yakni X baru, yang digunakan untuk menyimpan setiap nilai X yang baru didapatkan. Kemudian dihitung sesuai dengan rumus Newton-Raphson. Nilai dari X baru ini didapat dari proses perhitungan ini yang berdasarkan metode Newton-Raphson, X min Fx per F turunan X. Kemudian nilai error didapatkan dari nilai X baru dikurangi X yang sebelumnya, dan akar terakhir diisi dengan akar baru. Ini digunakan untuk memperbarui nilai dari akar terakhir hingga iterasinya selesai. Nilai X diisi dengan nilai X baru juga. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk mencatat bagian log iterasi. Setiap iterasi nanti hasilnya akan ditambahkan ke bagian ke variabel string log iterasi ini. Kemudian jumlah iterasi juga akan ditambahkan 1 setiap iterasinya bertambah. Pada bagian loop if ini digunakan untuk memproses hasil yang akan ditampilkan pada hasil iterasi. Yang pertama, if error tolerate, ketika nilai error ini lebih kecil atau sama dengan toleransi, ia akan menambahkan pesan metode Newton-Raphson convergence setelah berdasarkan jumlah hasil iterasi yang ini, setiap iterasi terakhir tadi, dan hasil variabel hasil akan mengambil nilai dari akar terakhir yang dibulatkan, di mana hanya ada 6 angka setelah koma. Jika nilai error tidak memenuhi persyaratan ini, akan masuk ke bagian else. Log iterasi akan ditambahkan pesan metode Newton-Raphson tidak konvergen dalam maksimum iterasi yang telah diinputkan tadi, dan kemudian ditambahkan juga akar terakhir ditemukan pada iterasi keberapa. Kemudian hasilnya akan mengambil hasil akar terakhir, hasil proses tadi yang nilai X baru dimasukkan ke akar. Kemudian setelah melalui looping ini, nilai dari log iterasi akan ditampilkan pada bagian area iterasi atau form ini, pengumpulan hasil iterasi. Page ini digunakan saat terjadi saat proses menghitung. Kemudian ada fungsi yang terakhir. Fungsi ini digunakan untuk untuk berpindah ke halaman informasi. Fungsi ini akan dipanggil saat button informasi ini ditekan. Misal saat saya tekan ini,
dia akan berpindah ke info.html ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin mencoba dari website kami akan sertakan di deskripsi dan kolom komentar. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.